Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yohanes Yakobus Suban, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya bertugas di SMP Negeri Lembah Seburi, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video saya kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tahap awal yang saya lakukan dalam penerapan budaya positif di sekolah yakni melakukan diskusi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan rencana penerapan budaya positif di sekolah dan mensosialisasikan pemahaman tentang budaya positif kepada warga sekolah melalui kegiatan diseminasi bersama rekan guru dan pembuatan keyakinan kelas. Sosialisasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada video saya selanjutnya saya akan menyajikan kegiatan sosialisasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di SMP Negeri Lembah Seburi. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman guru, rekan-rekan sejawat. Pada kesempatan ini rekan kita Pak Yohanes Yakobus Suban, SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-8 mau menyampaikan diseminasi aksi nyata modulnya yang ke-1.4 yaitu mengenai budaya positif. Mungkin pada kesempatan ini langsung saja kita mulai acaranya. Yang pertama sekali saya minta dengan Pak Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan kata-kata kepada Bapak waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, yang pertama terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang saya. Bapak Ibu guru dan juga terkhusus Pak Yohanes Yakobus Suban sebagai calon guru penggerak yang pada hari ini akan memberikan sedikit materi tentang diseminasi aksi nyata dalam hal ini menyangkut budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah ini. Paling tidak Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah ini bukan sebenarnya baru sekarang. Dambaan kita semua termasuk dengan pemerintah itu sebenarnya sejak dari dulu. Ada kaitan dengan saya kira Bapak Ibu semua masih ingat tentang pendidikan yang menyenangkan. Ini juga sebenarnya kalau dalam hal ini pendidikan yang menyenangkan itu berarti ada kaitan juga dengan budaya positif ini. Mengapa demikian? Ketika kita berbicara tentang budaya positif, berarti ada hal-hal positif yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru terhadap anak didik kita. Kata positif arti bahwa kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak. Oleh karena itu, saya tidak perpanjang kata lagi, tetapi pada kesempatan ini saya juga memberikan kesempatan kepada Pak Yohanes sebagai calon guru penggerak yang memberikan materi tentang diseminasi aksi nyata khususnya budaya positif. Mudah-mudahan supaya hal-hal yang diberikan oleh Pak Yohanes Yakobus Suban sebagai calon guru penggerak ini memberikan materi kepada kita sekaligus juga sebagai motivasi untuk kita boleh melaksanakan dalam lingkungan sekolah kita ini. Hal positif yang kita utamakan artinya bahwa apa yang kita buat untuk anak itu anak bisa menerima sekaligus sebagai pendidikan yang berkarakter di sekolah ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama kita yang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Nah, langsung saja pada kesempatan yang berikut kita berikan kesempatan kepada Pak Yohanes Yakobus Suban untuk membawakan materi. Kepada Pak Yohanes kami silakan. Baik, Bapak Ibu guru, saya
memberikan waktu untuk saya gunakan pada siang hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Dan juga terima kasih Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya dan mau bekerja sama, tentunya dengan satu tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi untuk tujuan dari kegiatan ini, Bapak Ibu bisa lihat di tayangan, yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang mampu membantu murid belajar aman dan nyaman. Jadi kata kuncinya di sini aman dan nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan juga mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengetahuan kepada rekan guru. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif, tetapi saya hanya sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak. Pak Os bisa bantu saya untuk bisa lihat slide-nya. Baik, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Sebagai seorang guru, kita mesti tahu beberapa hal penting ini untuk mewujudkan budaya positif. Jadi yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, jadi kita bisa next slide Pak. Sebelum masuk ke sana, di sini ada sebuah teori kontrol dari Dr. William Glasser yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi itu ada ilusi guru mengontrol murid. Di depannya ada kata ilusi. Saya rasa kita semua tahu ilusi itu seperti apa. Bahwa ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, jadi kita lihat di situ ternyata semua itu hanya ilusi. Jadi mungkin kita bisa bayangkan selama ini kita berada di lembaga ini, selama kita berhadapan dengan peserta didik, mungkin ada hal-hal yang mungkin tertanam di dalam diri kita, prinsip-prinsip tentang itu. Tetapi bahwa di sini berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa ini semua adalah ilusi. Bisa di next slide, Pak. Baik, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol? Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Saya rasa itu kita semua juga sudah tahu, sudah paham. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu ada di slide itu dan juga tadi saya sudah bagikan di grup ya kita. Mungkin ada yang bisa baca di sini. Kalau matanya kurang jelas, mungkin sedikit kabur bisa kita lihat ya, kayaknya sudah saya bagikan. Jadi stimulus respons ini saya ambil contoh beberapa saja. Realitas kebutuhan manusia sama. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Tentunya semua ini kita fokuskan kepada peserta didik, anak didik kita. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya kita melihat pot bunga ini.
orang yang seni menganggapnya bahwa ini harganya mahal, nilainya tinggi. Tetapi kalau orang yang tidak mencintai seni, tentunya dia melihat hanya ini dari kawat, hanya dari sebuah tempurung. Nah, jadi kita melihat sesuatu itu pasti berbeda, setiap orang pasti berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jujur, selama ini saya merasakan juga hal yang sama. Artinya saya berpikir bahwa misalnya berhadapan dengan peserta didik, tujuan saya bahwa apa yang saya lihat baik, saya mau peserta didik juga mau atau menuruti kemauan saya. Teori kontrolnya semua perilaku tentu memiliki tujuan tersendiri. Jadi ada beberapa contoh yang lain nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup WA yang sudah saya bagikan tadi, bisa tulis bahos. Baik, kita pada poin yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Jadi makna kata disiplin itu kita semua sudah tahu, tapi saya sedikit memberikan gambar sedikit lagi bahwa kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, pada kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi kalau kita mendengar tentang disiplin, pasti kita berpikir soal tata tertib, teratur dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Padahal itu sungguh jauh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak perlu digunakan. Jadi kita berharap disiplin positif itu bisa terjadi. Salah satu alternatif yang mungkin sering dan saya juga sering melakukan selama ini, yaitu memberikan hukuman kepada peserta didik. Tetapi itu adalah alternatif yang terakhir dan bila perlu tidak perlu digunakan. Baik, tokoh atau bapak pendidikan kita, perintis pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi itu dari dalam diri. Jadi motivasi yang muncul sendirinya dari dalam diri setiap individu. Jadi bukan atas paksa, nanti kita jauh lebih sebenarnya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu bisa ada satu slide lagi. Baik, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara dia mengatakan begini, bahwa setiap peserta didik, setiap anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi dia mempunyai keunikan tersendiri. Tugas kita sebagai guru, kita menuntun. Jadi kita menuntun anak untuk mengoptimalkan kekuatan kodrat, kemampuan, potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Jadi itu kata Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita harus tahu itu bahwa anak memiliki kekuatan dan potensi tersendiri, kodratnya tersendiri. Jadi secara garis besar ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya tentunya itu diwariskan dari berdasarkan keturunan, sifat-sifat yang dimunculkan di dalam keluarga, dan juga kodrat zaman, berarti disesuaikan dengan zaman. Baik, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap atau perilaku kita, atau nilai itu merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang nilai-nilai positif yang merupakan tujuan kita. Bahwa setiap orang pasti punya tujuan, punya niat kedepannya pasti yang lebih baik. Baik,
Ada beberapa nilai kebajikan yang mungkin kita semua sudah tahu ada di situ, yaitu contohnya kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kasih sayang, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jujur, kesetiaan, bersyukur, itu banyak di situ. Baik, yang berikut motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap perilaku manusia itu tentu memiliki motivasi. Ada hal yang mendorong dia untuk bertindak atau berperilaku. Salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Saya kasih contoh. Misalnya anak pagi dia mau datang cepat, itu belum tentu dia mau patuhi aturan atau itu kesadaran dalam diri. Tetapi salah satunya pasti takut dengan hukuman. Tentunya hukuman dari kita sebagai guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang orang berbuat kalau mau dihargai. Kalau orang tidak memberikan apresiasi atau penghargaan, dia enggan untuk melakukan itu. Terus yang berikut, untuk menjadi orang yang merdeka, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Berarti kembali kepada nilai kebajikan tadi. Jadi itu muncul dari dalam diri. Baik, yang berikut posisi kontrol dulu. Jadi setelah mempelajari modul pada program guru penggerak ini, saya juga baru tahu ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi itu. Tetapi kita ada di mana sebentar baru kita lihat. Selama ini kita berada di posisi kontrol seperti apa. Yang paling bawah itu posisi kontrol kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman dan peserta didik. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol itu, tentunya setiap kita memiliki posisi kontrol yang berbeda. Baik, yang pertama sebagai penghukum. Jadi ini hal-hal nyata konkret yang sering kita lakukan Bapak Ibu Guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata demikian: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Yang berikut selalu, pasti selalu yang terakhir atau pasti selalu yang terlambat kamu ini. Nah, guru-guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor Bapak Ibu Guru, bisa menggoreskan atau membocorkan bannya atau lempar di jalan. Nah, itu juga akibat dari hukuman yang kita berikan. Jadi konsekuensinya seperti itu. Baik. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi biasanya bisa dipanggil peserta didik berhadapan 4 mata lalu ngomong secara, tapi dengan kata-kata seperti di depan ini, di slide ini. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu atau bapak sangat kecewa dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Ini tipe guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Hasil akhirnya, kalau murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu konsekuensi dari posisi kontrol yang kita terapkan ini. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam
dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Jadi dia lebih sifat mendendam. Jadi susah untuk dia luapkan hari ini, tetapi dendam itu akan tetap tersimpan di dalam hati. Dan ada satu kata kunci di atas bahwa dia tetap merasa diri menjadi orang yang gagal. Baik Pak Ustaz. Baik. Yang ketiga, teman, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi guru menjadikan peserta didik itu teman, ada positif dan ada negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang dibangun antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata begini, ini contoh saja, mungkin ada kata-kata yang lain. Ayo bantulah demi bapak, atau ayo bantulah demi ibu. Ayo ingat tidak, bapak pernah bantu kamu baru kamu buat begini. Atau ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak baru bantu bereskan. Misalnya anak tidak mengerjakan tugas karena mungkin tugasnya terlalu sulit. Ya, kalimat terakhir, ya sudahlah, kamu buat ini saja, yang itu nanti bapak yang bantu. Nah, ini posisi kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia sangat tergantung pada guru tersebut. Ketika guru tidak memberikan perhatian berupa menjadi teman yang baik untuk murid, maka hal baik ini akan dilupakan dan dia kembali pada posisinya. Baik Pak. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi posisi pemantau ini dia lebih fokus pada aturan dan konsekuensinya. Misalnya di sini di aturan sekolah kita, misalnya hari Kamis harus berseragam. Ya. Misalnya kalau yang tidak bersepatu, sepatunya dikumpulkan. Nah, itu menjadi sebuah aturan yang sudah kita buat. Maka konsekuensinya dia lebih pada konsekuensinya. Atau murid terlambat bersihkan. Nah, itu konsekuensi yang kita buat. Kita sepakat berdasarkan aturan-aturan itu. Terus apa yang dikatakan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau? Dia akan berkata begini, apa yang telah kamu lakukan? Atau peraturannya apa? Kamu hari ini tidak berseragam, apa peraturannya? Terus sanksi dan konsekuensinya apa? Dia lebih fokus pada itu. Jadi lebih banyak kepada matematika ya, soal matematika. Jadi misalnya 1 tambah 1 ya 2. Jadi dia tidak merubah konsekuensi akibat dari aturan yang kita sudah buat, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Tetapi dia tetap fokus pada kesepakatan peraturan beserta konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam. Ini contoh, misalnya dia terlambat masuk di kelas. Kita sudah membuat kesepakatan di kelas bahwa yang terlambat nanti istirahat diganti. Jadi teman-teman lain boleh istirahat, tapi yang terlambat nanti selesaikan tugas yang menjadi keterlambatan itu. Lebih pada itu. Terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas setiap kesalahan yang dilakukan. Seorang manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu ke depan nanti? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya?
Jadi dia pada posisi manajer ini dia akan menerapkan sebuah strategi yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Nanti di bagian terakhir baru kita bahas. Jadi Pak Os bisa tanya. Baik, sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya mengajak Bapak Ibu guru untuk bisa melakukan refleksi terhadap diri yang selama ini kira-kira dari 5 posisi itu kita berada pada posisi yang mana. Nah, jadi sebagai guru sangat diharapkan memposisikan diri sebagai manajer, karena posisi kontrol sebagai penghukum, memberi rasa bersalah, itu identitasnya gagal. Artinya hasilnya itu tetap gagal. Tetapi teman, pemantau dan manajer, tentunya yang paling baik adalah manajer. Sehingga seorang manajer yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, tentunya dia sudah memiliki kemampuan memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman dan pemantau. Baik, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal ini kadang kita, terlebih restitusi itu saya juga baru dengar istilah ini setelah masuk guru penggerak. Tetapi lebih pada hukuman dan konsekuensi itu kita melihat 2 hal yang sama, tetapi itu sungguh berbeda. Nanti kalau kita bahas, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kosen dalam bukunya tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka secara bersama. Jadi tidak mencari solusi sendiri, tetapi mencari solusi bersama dengan guru. Jadi pada posisi manajer tadi, jadi kita tidak melihat kesalahan apa yang dia lakukan, tetapi kita lebih fokus pada solusi menyelesaikan masalah. Baik Pak Os, bisa. Ini terlalu kecil, Bapak Ibu bisa lihat di HP-nya. Identitas gagal itu hukuman. Hukuman itu identitasnya gagal. Misalnya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi itu soal disiplin. Identitasnya sukses, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi. Jadi dia harus terjadi karena itu konsekuensi akibat dari apa yang dia lakukan. Karena itu berdasarkan kesepakatan. Dan dia sudah tahu sebelum dia lakukan, dia sudah tahu ini konsekuensinya saat ini. Tetapi kan hukuman itu gagal karena itu menyakitkan. Baik, jadi itu nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di HP-nya, kan kita yang terlalu kecil. Baik. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi dia itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi, kebaikan, kejujuran, kesehatan, kebersihan, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, dan negara. Baik, dalam membuat tahapan pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ada 5 tahap di sini. Yang pertama itu diskusi peraturan sekolah kelas. Namanya diskusi berarti bicarakan bersama. Jadi entah itu aturan sekolah atau aturan kelas. Setelah aturan itu kita buat, kita sepakat secara bersama, kita merubah peraturan sekolah itu menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang merokok di ruangan kelas. Maka kita ganti dengan kalimat positifnya, ruangan bebas asap. Jadi kata dilarang itu kita ganti, bahwa maksudnya sama. Atau dilarang membuang sampah sembarangan. Kata kalimat positifnya, jagalah kebersihan. Jadi seperti itu. Setiap aturan itu kita rubah dia menjadi kalimat-kalimat positif. Yang ketiga, merubah peraturan tadi yang sudah kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif itu menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi misalnya jagalah kebersihan, maka keyakinan kelasnya kebersihan, kesehatan,
kenyamanan. Baik, yang keempat, mengecek keyakinan kelas dan menyepakat. Jadi setelah itu didiskusikan, kita cek kembali apa ini cocok tidak diterapkan di dalam kelas atau di sekolah kita sesuai dengan kondisi lingkungan. Setelah itu kita mengecek dan menyepakati secara bersama, hendaknya ditempel di tempat-tempat yang mudah dibaca, mudah dilihat, dan keyakinan kelas ini dianjurkan jangan terlalu panjang-panjang, yang singkat-singkat, yang mudah diingat oleh anak. Nah, setelah itu kita jalankan. Dalam perjalanan boleh kita mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang telah kita buat itu. Mungkin ini kita rasa sudah pas, kita buat keyakinan yang baru, atau kita ganti ini dengan ini. Jadi itu tahapan pembuatan keyakinan kelas. Sehingga pada tahap posisi manajer tadi, pertanyaan kita itu lebih fokus kepada keyakinan kelas. Misalnya dia terlambat, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Berarti yang dia langgar adalah keyakinan tanggung jawabnya. Atau tidak mengerjakan tugas atau menyontek, maka keyakinan kelasnya, nilai kewajiban yang dia langgar adalah jujur, tidak bertanggung jawab. Baik. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini istilah yang saya juga baru dengar ketika masuk di guru penggerak. Bahwa ini suatu metode pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, di mana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi ada 3 tahapan ya, dan segitiga dalam bentuk segitiga. Jadi sisi paling alas itu, yang sisi alasnya itu menstabilkan identitas. Terus yang miringnya yang di sebelah kiri, bukan kanan ya, itu validasi tindakan yang salah. Yang di kanan menanyakan keyakinan kelas. Jadi tahapan itu yang kita harus lalui. Yang pertama kita menstabilkan identitas anak. Yang berikut memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas, seperti yang tadi sudah digambarkan secara garis besar di posisi manajer tadi. Langkah di situ ada tabel langkah dan teori kontrol. Teori kontrol tadi William kasih tadi. Menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Teori kontrolnya begitu. Wah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, semua perilaku tentu memiliki alasan. Tidak ada perlakuan yang tidak memiliki alasan, pasti semuanya ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi yang dari dalam diri, yang muncul dari dalam diri kita. Bahwa kita saya mau jadi orang yang jujur, saya mau jadi orang yang bijaksana. Itu motivasi dari dalam diri. Baik, lanjut. Baik. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari gagal menjadi yang sukses. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, atau nanti Bapak Ibu bisa tidak perlu pakai yang ini. Mungkin ada kalimat-kalimat yang lain yang serupa dengan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Bapak dulu sekolah juga pernah berbuat salah seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Di sini posisi Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kamu berhak merasa begitu. Atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan pada tahapan yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan ini bertujuan untuk mencari tahu atau mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan peserta didik. Jadi mencari tahu tujuan atau penyebabnya yang dilakukan oleh peserta didik kesalahan-kesalahan itu. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Misalnya anak bapak pukul, dia tempelin 1 kali, padahal engkau bisa buat yang lebih lagi karena engkau emosi seperti itu. Pak Jo kan posisi seperti itu, saya juga pasti emosi. Tapi bapak menghargai atau ibu menghargai tindakan kamu tidak lebih dari itu sehingga bisa mencelakai temanmu. Nah, itu
kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap ini. Kamu pasti punya alasan, ya tentu perilaku pasti punya alasan. Alasan itu ada, saya tidak sempat jelaskan di sini, tetap saya menyampaikan secara garis besar. Ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan kesenangan, kekuasaan, cinta kasih, dan ada beberapa lagi. Tapi yang saya sampaikan secara garis besar saja, bahwa misalnya anak yang suka onar, ini banyak contoh peserta didik kita yang suka onar, suka pukul temannya yang lebih kecil. Bahwa anak ini dia mau memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya itu kekuasaan. Dia mau orang menghargai dia, orang menghormati dia, orang takut dengan dia. Itu kebutuhan dasar. Jadi tidak bisa kita bilang itu anak nakal, tindakannya sudah keterlaluan, tapi dia mau memenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana cara kita agar kebutuhannya itu terpenuhi, bisa memilih dia jadi ketua kelas mungkin. Nah, itu salah satu contohnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi sikap yang baru itu misalnya tadi kasusnya baku pukul, sikap yang baru boleh lakukan itu, tapi sikap yang baru yang kita munculkan di anak, lebih mengontrol diri lagi, emosinya bisa diatur dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tahapan ini bertujuan untuk menghubungkan peserta didik dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya atau menjadi keyakinan kelasmu? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal, atau apa yang kamu inginkan di kedepannya nanti dari dirimu sendiri? Terus kapan kamu mau memperbaiki masalah tersebut, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada tahapan yang terakhir. Jadi fokus pada bertanya soal keyakinan tentang nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri. Baik, Bos. Baik, jadi Bapak Ibu jangan penasaran bahwa materinya masih banyak, tetap cukup sampai di sini. Hal-hal baik yang saya dapatkan dalam kegiatan program guru penggerak, tentunya dalam diskusi-diskusi lepas pasti kita saling berbagi, saling menceritakan. Dan saya juga berharap bahwa di sekolah ini baru saya yang pertama. Saya juga sangat berharap bahwa Bapak Ibu guru kita semakin banyak, dan mungkin teori-teori singkat yang sudah saya sampaikan, hal-hal positif yang sudah saya sampaikan mungkin bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Jadi pola-pola lama menghukum apa mungkin kita mulai mengurangi. Saya pertama juga ketika mendapat pengetahuan ini tertawa dengan diri sendiri. Ternyata selama ini kita merasa diri bahwa saya buat ini benar, saya paling hebat, ternyata semuanya itu menurut saya itu salah semua. Jadi yang saya lakukan selama ini, saya juga melakukan refleksi dalam diri saya itu, ternyata yang saya buat selama ini salah dengan cara itu. Tetapi nanti Bapak Ibu juga ketika mengikuti program guru penggerak seperti yang saya alami hari ini, pasti Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang sama ketika saling berbagi. Dan tentunya profil belajar Pancasila ini lebih berfokus pada kolaborasi, kerjasama. Jadi kita saling berbagi. Apa yang saya dapat saya bagikan ke Bapak Ibu. Mungkin hal-hal baik yang Bapak Ibu miliki mungkin saya tidak miliki juga, atau teman-teman lain. Jadi saya sebelumnya sudah bertanya di PAUS, mungkin nanti kita bisa melakukan suatu latihan atau kegiatan tentang pembuatan media pembelajaran. Bisa menggunakan video atau PowerPoint dan menggunakan aplikasi Canva. Kemarin saya sudah sharing dengan PAUS. Mungkin nanti kita bisa ambil satu waktu untuk kita buat seperti ini, karena di kelas 7 kita sudah terapkan IKM. Tentunya media-media pembelajaran itu sangat penting, sehingga kita bisa menyepakati nanti suatu hari kita bisa belajar bersama membuat media pembelajaran berupa video atau PowerPoint menggunakan aplikasi Canva. Jadi ini juga saya buat pakai aplikasi Canva. Saya juga baru belajar, tapi setiap hari kita mencoba terus menerus, pasti akan bisa, karena ada pepatah ala bisa karena biasa, manusia bisa karena belajar. Sekian dan terima kasih. Salam dan sehat selalu. Oke. Baik. Terima kasih
Pak John yang sudah membawakan materinya, sudah berbagi dengan kita semua di sini. Terima kasih banyak atas kolaborasinya. Mudah-mudahan apa yang Pak John bawakan ini dapat memotivasi kami yang lain untuk segera menjadi calon guru penggerak ke depannya. Mungkin sebagai penutup, Pak Kepala bisa kasih closing statement untuk kita di sini, waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk kita semua. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, saya sekaligus menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak John sebagai calon guru penggerak yang sudah memberikan materi untuk kita. Mudah-mudahan supaya materi ini juga bukan hanya untuk Pak John tetapi untuk kita semua, untuk boleh melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah ini. Bahwa dengan materi ini kita juga kembali merefleksi diri kita bahwa selama ini sebagai guru yang kita buat positif terhadap anak itu sudah seperti apa dan juga negatif itu sudah seperti apa. Maka materi ini sebenarnya memberikan sebuah pembelajaran untuk kita bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu berarti hal-hal positif yang harus kita berikan kepada anak agar anak bertumbuh dan berkembang juga secara positif. Sehingga suatu saat anak akan melakukan sesuatu di masyarakat itu lebih banyak positif karena pembelajaran itu sudah terjadi di sekolah, yaitu menanamkan hal-hal yang positif. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Oscar sebagai pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dengan demikian acara kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Selain melakukan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat, saya juga bersama peserta didik membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Berikut video singkat pembuatan keyakinan kelas. Ayah.
Oke, kalau sudah silakan kembali duduk. Sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.